Nah, kita akan bahas genre-genre yang ada dalam sebuah novel bertemakan pesantren. Berikut contoh-contoh novelnya ya, dan nanti secara sekilas saya akan berikan sinopsis dari masing-masing novel tersebut gitu. Yang pertama adalah genre sebuah novel yang bertemakan pesantren adalah genre drama keagamaan ya. Jadi drama keagamaan itu ya itu adalah cerita drama ya, cerita kehidupan seseorang, perjalanan hidup seseorang yang terkait dengan keagamaan gitu. Jadi genre drama keagamaan ini contohnya adalah Ayat-Ayat Cinta dari Habibur Rahman Esa Razi ya, penulisnya Habibur Rahman Esa Razi. Itu akan bercerita ya mengenai mahasiswa Indonesia bersama Fahri yang menempuh pendidikan di sebuah pesantren di Mesir ya. Jadi situ kan dia diceritakan bagaimana perjalanan drama kehidupan si Fahri tadi itu dalam menempuh pendidikannya di Mesir ya, di sebuah pesantren di Mesir sebagai mahasiswa. Yang di situ kan pasti dia menemui banyak hal ya, termasuk bagaimana dia harus menghadapi masalah-masalah percintaan, masalah-masalah kesetiaan, dan juga pencarian makna hidup itu dia jalani ya di sebuah pesantren di Mesir tadi gitu, sebagai mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana ya, dari seorang Fahri. Jadi teman-teman, genre drama keagamaan yang contohnya itu tadi ya, novel Ayat-Ayat Cinta dari Habibur Rahman Esa Razi gitu. Nah, kemudian genre yang kedua adalah genre sejarah pesantren ya. Saya bilang tadi di sini cerita yang dalam genre dalam sebuah novel pesantren tadi, ceritanya berfokus pada perjalanan sebuah pesantren ya, perjalanan sejarah sebuah pesantren. Misalnya dilihat dari sudut pandang ataupun POV ya, point of view dari kiai pendiri pesantren tersebut. Itu kan berarti kan jalan ceritanya cukup panjang ya, dari bagaimana si Pak Kiainya tadi itu mulai membangun pesantren, kemudian bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana dia harus membesarkan pesantrennya sampai kemudian pesantrennya menjadi besar gitu kan, menjadi terkenal dan juga banyak diminati oleh para santri. Jadi itu kan berarti kan ceritanya cukup panjang ya, rentang waktunya ya karena berceritakan genrenya adalah genre sejarah pesantren ya. Nah, itu contohnya adalah novel Bidadari Tak Bersayap ya, dari Agnes Davonar. Jadi novel Bidadari Tak Bersayap dari Agnes Davonar ini bercerita mengenai bagaimana perjalanan hidup seorang santriwati ya, seorang santri wanita dalam mencapai cita-citanya di sebuah pesantren ya kan, yang saya bilang tadi. Kalau dari SD sampai SMA saja itu kan berarti kan 6 tahun ya seorang santri itu tinggal di sebuah pesantren. Apalagi kalau pesantrennya sudah besar, punya universitas kan, bisa ditambah lagi lah 4 tahun kan, bisa 10 tahun. Apalagi kalau misalnya dimulai dari SD kan, ya bisa 16 tahun dia di sebuah pondok pesantren. Nah, makanya bisa jadi sebuah novel pesantren yang bergenrekan sejarah pesantren itu menceritakan perjalanan hidup para santrinya, santriwatinya ya, jika itu tadi rentang ceritanya itu cukup panjang ya, 6 tahun atau lebih ya, kehidupan mereka dalam sebuah pondok pesantren yang tentu itu terkait juga dengan sejarah perkembangan dari pondok pesantren di mana dia menuntut ilmu gitu. Jadi itu, nah kemudian itu yang kedua ya, genre sejarah pesantren gitu. Yaitu tadi rekomendasinya adalah novel Bidadari Tak Bersayap dari Agnes Davonar ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari lah ya di toko buku online atau online kalau memang teman-teman tertarik ya untuk membaca di nanti ya di bulan Ramadan nanti gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah genre slide of pesantren ya. Jadi artinya itu menceritakan kehidupan sehari-hari di sebuah pesantren ya, baik itu membahas satu orang tokoh utama seorang santri ataupun juga membahas keseluruhan dari santri-santri yang di sebuah pesantren ya. Tapi intinya ya sebuah novel itu ya bercerita kehidupan sehari-hari di pesantren itu seperti apa saja ya. Saya bilang tadi dari mulai jam setengah pagi sampai jam 10 malam itu apa saja yang mereka harus jalani, apa saja suka duka yang harus dijalani oleh para santri di dalam rentang waktu yang cukup panjang ya, dari setengah 3 sampai jam 10 kan berarti 17 jam full ya mereka beraktivitas dari ya, baik itu yang bersifat keagamaan, bersifat pendidikan dunia ataupun juga bersifat sosial di antara para santri. Itu kan itulah yang dibahas dalam sebuah genre
slice of pesantren ya. Jadi genre yang membahas kehidupan sehari-hari yang ada di sebuah pesantren gitu. Kemudian yang keempat itu adalah genre romance pesantren ya. Oh ya, untuk slice of pesantren tadi contoh novelnya itu adalah novel pesantren impian ya, dari Asma Nadia gitu dia. Yaitu ceritanya itu tadi ya, kehidupan sehari-hari para santriwati di sebuah pesantren, yaitu ada dibahas dalam novel pesantren impian yang ditulis oleh Asma Nadia ya,